Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini proses transplantasi organ di Indonesia menjadi lebih mudah. Menurutnya, hal ini bisa terjadi salah satunya berkat peran Komisi 9 DPR RI yang menyetujui revisi Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya regulasi itu, menurut Menkes saat ini sangat terbuka kesempatan untuk melakukan transplantasi di Indonesia. Dunia kedokteran Indonesia kian hari kian berkembang, dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, khususnya para dokter dalam penanganan berbagai permasalahan kesehatan, termasuk diantaranya tindakan operasi transplantasi atau pergantian organ yang bermasalah. Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri acara Transplant Festival 2024 di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu pagi, dalam rangka peringatan Hari Transplantasi Dunia yang diperingati setiap 6 Juni. Dalam sambutannya, Menkes mengimbau masyarakat untuk percaya pada kemampuan dokter Indonesia. Menkes mengatakan saat ini kualitas dokter di Indonesia, khususnya dokter spesialis organ dalam, tidak kalah dengan kualitas dokter di luar negeri, dan sudah terbukti mampu melakukan transplantasi. Menurut Menkes saat ini, proses transplantasi di Indonesia jauh lebih mudah. Proses yang mudah tersebut tak lepas dari peran Komisi 9 DPR RI yang telah menyetujui revisi Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya regulasi ini, menurut Menkes saat ini sangat terbuka kesempatan untuk melakukan transplantasi di Indonesia. Untuk mendukung upaya itu, Kemenkes juga telah menunjuk 17 rumah sakit pemerintah untuk mengembangkan transplantasi organ seperti ginjal, kornea, dan lain-lain. Selain regulasi transplantasi di tanah air juga didukung fasilitas dokter yang mumpuni. Kemenkes pun menggandeng berbagai pihak termasuk organisasi keagamaan untuk melakukan sosialisasi perihal transplantasi. Jadi Kementerian Kesehatan yang pertama kita lakukan, ini terima kasih Pak Melki ya, Pak Melki, itu undang-undangnya sudah diperbaiki sehingga proses transplantasi organ itu jadi lebih mudah. Kita sudah mengeluarkan aturan bahwa mati batang otak pun bisa kita ambil organnya untuk transplant. Yang kedua, kita akan membereskan data registri dari transplant. Semua orang yang sakit cuci darah dan harus sudah masuk di transplant, nanti kita akan register semuanya. Orang yang korneanya juga harus diganti, transplant akan kita register. Orang yang punya masalah di hati harus ditransplant, kita akan register. Sampai juga yang belum pernah kita lakukan, yaitu transplant otak, transplant jantung dan transplant paru. Kalau transplant otak memang belum bisa, suatu saat mungkin bisa kalau gitu. Meski meyakini bahwa kemajuan teknologi transplantasi di Indonesia sudah berkembang dengan baik, namun Menkes Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa tindakan transplantasi adalah jalan terakhir. Budi juga mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat. Juli Suwarte dan Ketut Semadias melaporkan.